Apa kita harus mewaspadai efeknya terhadap perekonomian kita, terutama juga kita tengah berada di masa transisi pemerintahan, apa yang harus menjadi fokus dari pemerintah yang baru nanti untuk bisa mengantisipasi keadaan ini? Ya, jadi yang pertama tadi mengenai efek ke ekonomi secara umum dulu. Kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama yang membentuk perekonomian Indonesia. Sumbangsi dari konsumsi rumah tangga itu sebesar sekitar 50% lebih ya. Sementara kalau kita lihat berdasarkan lapangan usaha, industri, terutama industri manufaktur, merupakan komponen atau sektor lapangan usaha yang paling besar menyumbang. Jadi dari indikator dua itu saja kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan ketika indikator itu mengalami perlambatan maka itu akan ikut mempengaruhi indikator agregat pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, tentu ketika perlambatan terjadi, daya beli melemah, kemudian sektor manufakturnya juga kinerjanya melambat, ini bisa mengancam target pertumbuhan ekonomi terutama di tahun ini yang ditargetkan atau diproyeksikan bisa mencapai 5,1%. Kami sendiri di Core Indonesia pada saat mid year kemarin memproyeksikan pertumbuhan ekonomi itu akan berada di kisaran 4,9 sampai maksimal 5%, karena kami melihat data-data yang pada saat itu memang belum bisa menopang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di atas 5,0%. Nah, sekarang dengan indikator seperti PHK, kemudian sektor manufaktur yang mengalami perlambatan, ini semakin menguatkan argumen bahwa akan cukup menantang setidaknya untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi di 5%. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua terkait apa yang harus dilakukan terutama di transisi pemerintahan baru ya. Menurut kami hal yang perlu diantisipasi pertama, di 3 bulan terakhir atau di kuartal terakhir pemerintahan terpilih atau yang dilantik perlu memastikan beberapa indikator makro terutama inflasi itu berada pada range target yang ingin dicapai ya di kisaran 2 plus minus 1. Jadi harapannya dengan indikator inflasi yang terjaga ataupun harga barang yang terjaga, tekanan terhadap daya beli masyarakat untuk kelompok terutama kelas menengah dan kelas menengah ke bawah itu tidak bertambah, dan itu saya kira perlu dipastikan di periode transisi pemerintahan. Kemudian selain indikator makro, menurut kami belanja pemerintah juga perlu didorong ya, karena sebenarnya belanja pemerintah ini bisa memberikan dorongan efek multiplier ke perekonomian secara umum, sehingga harapannya itu bisa kemudian bisa merembet kepada sektor-sektor strategis terutama sektor industri manufaktur. Belanja pemerintah juga bisa dialokasikan untuk pemberian insentif. Tadi didiskusikan di awal, insentif bisa saja diluncurkan untuk memastikan badai PHK ini berhenti setidaknya sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi di periode jangka waktu pendek menurut kami menjaga iklim makroekonomi, kemudian memastikan belanja pemerintah itu terrealisasikan secara baik merupakan pekerjaan rumah terutama di periode transisi pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2024. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Nurjaman. Pak Nurjaman, tadi Bapak sempat sedikit juga menyebut soal diperlukan insentif yang tepat dari pemerintah begitu di tengah masalah yang cukup kompleks dan juga volatilitas yang berada di global. Anda lihat insentif apa yang harus menjadi fokus pemerintah dan paling urgent dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini? Oke, terima kasih. Setuju dengan apa yang disampaikan tadi Pak Yusuf bahwa perlu adanya stimulus lain yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha. Tidak harus memberikan nilai rupiah yang lumayan, tetapi bagaimana belanja negara itu digelontorkan agar bisa menyentuh kepada sektor-sektor yang di manufaktur bisa ditingkatkan sehingga daya beli masyarakat itu akan terus terdorong. Yang kedua, insentif yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengurangi beban-beban pemerintah, beban-beban dunia usaha seperti bahan bakar. Jangan dulu dinaikkan, bila perlu untuk dunia usaha itu diberikan insentif terhadap bahan bakarnya, baik itu solar dan lain sebagainya, sehingga beban kepada perusahaan untuk manufaktur terutama tidak menjadi berat karena bahan bakarnya lebih tinggi, harganya lebih tinggi. Nah, di situ bisa mengurangi kalau pemerintah benar-benar
benar-benar mau mempertahankan bagaimana dunia usaha terus berkembang, maka coba dikurangi beban-beban pemerintah, termasuk subsidi diberikan subsidi daripada BBM terhadap dunia usaha. Kalau sekarang kan tidak dapat subsidi dari BBM tersebut. Nah, itu salah satu hal yang mesti diberikan. Yang kedua, teks itu mesti diberikan juga. Misalnya ada pajak-pajak lain yang bisa diberikan. Misalnya ada pengurangan pajak yang sekarang 11 atau 12 jadi 9%, bukan dinaikkan lagi tapi diturunkan lagi ya. Itu saya yakin bisa mendorong terhadap ada kelangsungan usaha sehingga daya beli masyarakat juga berkurang. Kenapa demikian? Kalau beban pemerintah, beban dunia usaha itu tinggi ya, maka pengusaha juga akan berpikir ketimbang dia mengalami kerugian, lebih baik dia menaikkan harga atau mengurangi jumlah produksinya. Resikonya kalau mengurangi produksi maka akan berdampak terhadap efisiensi di berbagai hal, terutama di efisiensi di SDM-nya. Itu yang sangat berisiko. Nah, pengusaha juga berpikir harapannya tidak untuk mengurangi sumber daya manusia, tapi kalau ini berlanjut akan terus berdampak terhadap hal-hal yang seperti itu yang kita harapkan. Itu sudah langkah terakhir. Nah, kalau perusahaan itu, ini mesti diketahui ya semuanya, kalau perusahaan sudah melangkah efisiensi terhadap pengurangan sumber daya manusia, itu udah paling akhir. Di hal-hal lain sudah efisiensi, sudah tidak bisa lagi bergerak untuk menahan efisiensi, mau tidak mau, suka tidak suka, maka bergerak selanjutnya adalah mengurangi tentang sumber daya manusia. Nah, ini yang sangat kita tidak harapkan, sehingga sangat wajar kalau kemarin di bulan Agustus disampaikan, dirilis oleh Pak Bu Menteri sampai ke 46 juta, besok sampai berapa lagi gitu kan, akan mengurangi lagi. Nah, ini akan beresiko yang lebih tinggi ke depan. Yang terlapor demikian, yang nggak lapor berapa lagi. Nah, ini yang mesti, apalagi dan ini terjadi bukan hanya di sektor-sektor manufaktur, di sektor-sektor jasa, di sektor keuangan pun juga terjadi. Kemarin rilis, kalau tidak salah, jasa harja juga mengulangi turbulensi lah tenaga kerjanya. Mungkin ada PHK juga ya terjadinya. Nah, ini juga mesti dipertimbangkan hal-hal lain. Artinya tidak hanya salah satu sektor manufaktur saja yang mendominasi terhadap PHK itu, tapi di sektor-sektor lain pun juga terjadi. Karena dunia usaha ini kan tidak mampu bisa berdiri sendiri, tapi tetap ada satu dengan yang lainnya sangat berhubungan.